Bismillahirrahmanirrahim. Dari tiga bagian, ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, dan ada yang namanya harf. Itu dia. Nah, fi'il terbagi dari sisi waktunya, maka terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang menunjukkan masa lampau yang disebut madhi, ada yang menunjukkan masa sekarang disebut mudhari, ada yang menunjukkan perintah namanya amr. Bagian alif, baca dan terjemahkan di bawahnya ya. Alif, baca dan terjemahkan. Betul itu ya? Oh, di atasnya belum. Oke. Iya, baik. Lengkapi dengan kata-kata yang tepat. Ada kata-kata yang sudah tersedia di sana. Pertama adalah kata yu'adzib. Yu'adzib. Apa makna yu'adzib? Menyiksa, ya, menyiksa, mengazab. Yakhfa, tersembunyi. Tersembunyi. Halaman 28. Yuti', apa yuhasib? Apa yuhasib? Menghisab, ya, menghisab atau menghitung. Yuti', taat, ya, taat. Terus yaktub. Apa yaktub? Menulis. Menulis. Terus yukhfi. Apa yukhfi? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Nah, itu titik-titik apa namanya? Isian yang sudah tersedia. Ya Allah, nukta. Allahu an-nasa ala a'malihim yaumal qiyamah. Apa kira-kira isinya? Yuhasib. Allah menghitung amalan-amalan manusia pada hari kiamat. Yuhasib. Nomor tsaniyah, la nukta ala Allah syai'un fis samawati wal ardh. Tidak ada titik-titik bagi Allah di langit dan di bumi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Jadi isinya apa? Yakhfa. Nukta. Al-munafiquna ma fi anfusihim. Yu'azib. Apa yu'azib? Mengazab. Orang-orang munafik mengazab apa yang ada di diri mereka sendiri. Cocok nggak? Enggak ya. Apa kira-kira yang lain? Yukfi ya. Apa yukfi artinya? Menyembunyikan. Orang munafik menyembunyikan apa yang ada di dalam diri mereka. Cocok? Nah, berarti yang mana? Yakhfa atau yukfi? Yukhfi. Kalau yakhfa tersembunyi, kalau yukhfi menyembunyikan. Wa fil akhirati nukta. Allah may yakfuru bihi wa la yuti'uh. Di akhirat nanti Allah titik-titik orang-orang kafir yang durhaka dan tidak taat padanya. Apa? Yu'adzib. Jadi wa fil akhirati yu'adzibullahu may yakfuru bihi wala yuti'uh. Apa yakfur? Ingkar, kufur. Yuti' taat. La yuti' tidak taat. Nukta. Al-Ustaz Abdullah al-ayat al-Qur'aniyah ala saburah. Apa? Yaktub. Apa yaktub? Menulis. Syekh Abdullah, Ustaz Abdullah menulis ayat Quran di papan
tulis. Jadi ayat nuktoh itu artinya titik-titik. Nuktoh itu titik. Jadi kalau titik, nuktoh. Itu nukat. Nukun. Baik, alif. Lan tarjim hadhil ayat. Terjemahkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Apa itu tukhfu? Kalian atau apa? Kalian sembunyikan. Tubdu. Kalian ya itu maksudnya. Tampakkan. Kalian nyatakan, tampakkan. Coba. Kalau gitu terjemahkan qul. Apa qul? In tukhfu, jika kalian sembunyikan, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, Allah akan mengetahuinya. Coba sekali lagi. Qul in tukhfu, jika kalian sembunyikan, ma fi sudurikum, ada di dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, Allah akan mengetahui. Ya Allah mengetahui. Atau mengusahakan Allah mengetahui. Allah mengetahui. Ya, gitu tuh. Sudurikum bisa terjemahkan di dalam dada kalian. Maksudnya dalam dada itu apa? Hati. Karena hati adanya di dada. Gitu maksudnya. Jadi boleh langsung apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Wa ya'lam, apa ya'lam? Tadi mengetahui. As-samawat, langit. Al-ard, bumi. Ayo, wa ya'lamu, dan dia mengetahui. Ma fis samawat, apa yang ada di, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Samawat, langit, al-ard, bumi. Lanjutannya apa tuh? Syai'in qadir. Apa arti qadir? Ala kulli. Apa ala kulli? Syai', apa syai'? Jadi kalau wallahu dan Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Kemarin sudah ya, dari kata Allah, boleh langsung ke sini dulu terjemahannya nih. Coba kalau ke situ dulu. Dan Allah, itu dia, maha kuasa atas segala sesuatu. Boleh urutan begini atau dibalik seperti ini. Dan Allah, sebab apa? Ini predikatnya, ini pokok kalimatnya. Allah, apa predikatnya? Maha kuasa. Keterangannya atas segala sesuatu. Syai'in. Apa arti yukhfi? Apa arti yakhfa?
tersembunyi. Begini ya ayatnya ya. Iya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis samai. Apa arti yakhfa? Ya, tersembunyi. Kira-kira artinya bagaimana nih? Coba kalau ininya tadi menyembunyikan, sesungguhnya Allah tidak menyembunyikan. Nggak tepat ya? Tidak ada yang dapat. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi. Dapat. Gimana coba Ibu? Sedikit kita dengar Ibu. Ah, coba pelan-pelan, gitu kan? Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, apa-apa di langit maupun apa yang ada di bumi. Oke, yang lain boleh? Yang lain? Siapa? Ujung tangan dulu. Sesungguhnya. Bisa ya? Silakan. Allah tidak menyembunyikan apa-apa sesuatu apa-apa sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyembunyikan. Ada nggak disembunyikan oleh Allah? Tidak. Ada tidak yang disembunyikan oleh Allah? Tidak. Ada nggak yang disembunyikan oleh Allah? Ya ada. Surga kelihatan nggak? Berarti disembunyikan. Ya, malaikat kelihatan nggak? Berarti Jadi kalau terjemahnya sesungguhnya Allah tidak menyembunyikan, malaikat disembunyikan. Artinya disembunyikan tidak ditampakkan. Jadi kata menyembunyikan di sini tidak tepat. Ya. Mau menerjemahkan ini boleh dengan pemahaman secara kontekstual. Kalimatnya apa masih kira-kira gitu ya. Ini boleh tadi Ibu terjemahnya Ibu boleh sesungguhnya Allah sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Baik, boleh seperti itu ya. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang tersembunyi bagi Allah. Bagi Allah, sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Seperti itu. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Bagi manusia mungkin ada yang tersembunyi. Iya, tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Semua bagi Allah tampak, jelas, ketahuan, kelihatan. Jadi sesungguhnya, boleh terjemahin begini ya. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi apapun. Tidak ada apapun yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi maupun di langit. Boleh di langit dulu ya terjemahannya. Ya, boleh. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang sembunyi baik di langit maupun di Ini ayat keberapa tadi pertama ya? Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Apa artinya nih? Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama. Bedanya dengan ayat yang tertulis di papan tulis, kalau yang tertulis papan tulis pakai sesungguhnya, kalau ini tidak sesungguhnya. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit maupun di bumi. Begitu ya. Dan tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Sama itu tunggal atau jamak Bapak Ibu?
Tunggal. Jamaknya samawat. Baik. Tambah wawu, tambah alif ta ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimu, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, lo bayarkanlah zakat. Wa ati'ur rasul, taatlah kepada, la'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat, memperoleh kasih sayang. Jadi la'allakum turhamun, agar kalian memperoleh rahmat atau agar kalian dirahmati. Boleh juga la'alla itu semoga. Semoga. La'allakum, semoga kalian memperoleh rahmat. Semoga kalian diberi rahmat. Turhamun, turhamun isim atau fi'il? Turhamuna fi'il ya? Ua. Nih lihat, fi'il mudhari nih. Ua. Berarti bentuk apa nih? Pola apa nih? Pola majhul. Majhul itu pasif. Kalau tarhamuna, engkau memberi rahmat. Turhamuna, diberi rahmat. Atau diberi apa tadi? Diberi rahmat, dikasih sayang. Semoga kalian, semoga boleh ya, agar semoga boleh. Jadi la'allakum itu la'allanya bisa artinya semoga, agar, mudah-mudahan. Boleh tuh? Ya, boleh. Boleh. Ya, Pak ya. Iya. Bisa semoga, bisa agar, bisa mudah-mudahan. Artinya sama sih. Semoga kalian diberi rahmat, agar kalian diberi rahmat, mudah-mudahan kalian diberi rahmat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli, ampunilah aku, wa liwalidayya, dan kedua orang tua, walil mu'minin, dan bagi orang-orang dan orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisab, pada hari perhitungan. Apa hisab? Perhitungan. Mana yang arti orang tuaku? Jadi walidah itu dua orang, Bapak Ibu. Aslinya kalau satunya itu bukan walad tapi walid. Walid itu seorang, orang tua nih, satu orang nih, walid. Kalau dua orang, walidani. Ya. Beda dengan walad. Kalau walad, anak. Dua anak, waladani. Orang tua, walid. Dua orang tua, walidani. Nih, beda panjangnya. Beda panjangnya. Kalau walidani ditambah ya, ditambah aku, tambah aku nih, maka nunnya, alifnya hilang, jadinya walidayya. Walidayya. Jadi walidani kalau plus ya, aku, jadinya walidayya, dua orang tua. Jadi kalau ini kedua orang tua, walid itu ayah, ibu itu walidah. Walidah. Walidah itu ibu, walid itu ayah.
Walidah ibu. Ini ayah, ini ibu. Umi ya? Umi. Umi. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina, dan orang-orang mukmin. Yauma. Yauma, pada hari. Jadi kalau walidayya itu kedua orang tuaku atau orang tua saya, kalau ditambah wawu dan kedua orang tua saya berarti walidayya, dan untuk kedua orang tua. Jadi walidayya tambah depannya tambah li. Ya. Li apa artinya li? Untuk. Jadi walidayya tambah li depannya bunyinya liwalidayya. Ininya dulu nih. Apa namanya urutannya nih? Liwalidayya. Walidayya artinya apa? Kedua orang tuaku. Li artinya apa? Untuk. Jadi kalau untuk tambah kedua orang tua bunyinya liwalidayya. Maka artinya untuk kedua orang tuaku. Sekarang ditambah wa dan untuk kedua orang tuaku. Maka ditambahkan berarti waliwalidayya. Itu urutannya begitu. Nggak pakai. Nah gitu. Ngikutin penulis yang gitu. Kalau kamu gitu tuh gitu. Fadal. Itu tadi Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina. Walil mu'minina. Mau ditambahin? Boleh. Wal mu'mina, wal muslimin, wal muslimah. Hati-hati jangan robuana. Buana apa? Ya. Jadi ada yang mendoanya itu wali dina, begitu bacanya. Nah ini maksudnya kalau walidina, bedanya adalah kalau walid satu, walidani itu dua, jamaknya walid itu walidun. Apa? Walidun. Itu berarti apa? Orang-orang tua. Nah, walidun. Gitu ya. Sekarang karena ada li-nya, di depannya ada li-nya, maka wawunya jadi ya. Bunyi apa ditambah wawu ya? Walidi. Nah, naknya itu artinya kamu. Jadi kalau ini artinya dan orang tua kami. Kalau ini kedua orang tua saya. Dua orang tua saya. Dua orang tua yang melahirkan. Jadi kalau menurut saya boleh aja, silakan. Boleh. Tapi kalau ruwet ribet ya yang bisa ya. Wali nyampe. Wali. Apa? Walidina. Kedua orang tua. Wali nikah beda lagi tuh. Iya. Tapi kalau itu waliyu
Waliyun itu wali. Wali-wali. Waliyu tambah an-nikah, waliyun nikah. Wali kelas nggak aja dia. Si walidun tadi untuk orang banyak. Ya, bisa walidun atau bisa walidin. Ingat ya, Ban? Orang-orang tua. Orang-orang tua. Nih. Kalau orang tua emang siapa? Kan ada bapak ada ibu. Ada bapak, ada ibu. Yang orang tua siapa? Orang tuanya bapak. Sama aja. Kalau orang tua siapa? Yang walidaya ini walidaya. Terus kalau bapak tua walidun. Aku walidaya itu Bapaknya ada dua. Kan jadi bingung sendiri kan? Nanya sih bingung sendiri. Jadi kalau walidun walidin itu orang-orang tua. Kalau orang tua itu maksudnya semuanya, ya bapaknya, ya ibunya, neneknya, kakeknya. Gitu ya. Jadi jangan hanya untuk bapaknya, ibunya enggak, dua-duanya maksudnya, ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau diurai ini waknya, coba kita lihat ke sini. Wak yang ini wak yang apa artinya? Yang ini dan. Yang li yang ini atau bagi boleh. Jadi orang tuanya kan ini saja nih. Wali. Tapi kalau dibaca wali walidina artinya dan untuk kedua orang. Kalau ini bukan orang kedua-duanya, dan untuk para orang tua. Kalau ini nih, walidaya, wawunya, linya, walidaya, orang tua saya. Jadi walidaya dan untuk kedua orang tua. Aku atau saya. Baik. Kita lanjutkan. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وعذب artinya dan dia menyiksa alladzina kafaru orang-orang kafir. Wadzalika jazaa'ul kafirin dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Tsumma yatubullah, Allah menerima taubat. Mim ba'di dzalik, sesudah itu. Ala man yasha, bagi siapa saja yang. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diulang lagi ya, saya bacakan ayatnya. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan dia mengazab orang-orang yang. Wadzalika jazaa'ul kafirin, dan demikian itulah balasan bagi orang-orang. Tsumma yatubullah, kemudian Allah menerima taubat. Mim ba'di dzalik, ya, kata darinya nggak perlu ya, jadi nggak perlu ada dari lagi, langsung saja mim ba'di dzalik, sesudah itu. Ala man yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah ghafurur rahim, dan Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terjemahan summa yatubullahu min ba'di dzalik ala man yasha, boleh Bapak Ibu kedepankan ba'da dzalika, min ba'di dzalikanya. Ini terjemahannya, kemudian sesudah itu Allah menerima taubat
bagi siapa saja yang dia kehendaki. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah mengadab siapa saja yang dikehendaki. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha sama kalau Maha Penyayang mah ya. Surat apa ini Bapak Ibu? Nah, jadi nyebutnya jangan Al Imran, yang Ali Imran. Ali dia keluarga Imran. Suatu saat boleh tuh nyebutnya nggak mesti Ali, boleh Alu, boleh Ala, sama Ala, Alu, Ali artinya keluarga. Tapi kalau surat Al-Fatihah itu memang alif lam, gitu ya. Jadi kalau Al-Fatihah dibuang alnya masih maknanya sama, Fatihah. Al-Baqarah dibuang alnya sama, artinya Baqarah. Tapi kalau Ali Imran dibuang alnya hilang artinya, tinggal Imronnya. Padahal Ali Imran keluarga Imran, Alu Imran keluarga Imran, Ala Imran keluarga Imran. Dibuang alnya hilang keluarganya, tinggal Imran doangan. Itu bedanya tuh. Dan di Al-Quran yang pakai Ali itu surat cuma satu, si Imran, Alu Imran. Jadi kalau kita bacanya nggak ada suratnya, katanya Alu Imran. Kalau ada surat, Ali Imran. Cuma telinga kita nggak biasa, nggak enak. Nah itu juga Al Imran, salah lagi. Ali Imran. Ya. Kalau sudah puyeng jalan-jalan ke Al Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. فَأَمَّا الَّذِينَ, maka adapun orang-orang yang kafaru, kafir, fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida, maka aku siksa mereka dengan siksaan yang apa nih? Syadid apa nih? Berat. Ada apa? Berat ya? Syadid itu berat. Fid dunya, boleh keras boleh. Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Apa tuh? Dan mereka tidak memperoleh pertolongan. Apa tuh? Iya. Ya ini bukan karena ada nama saya harus dibahas. Ada ma, ada min. Wama, kok tambah tulis mak lagi. Wama lahum min nasirin. Ma artinya apa? Tidak. Lahum min nasirin. Satu atau banyak?
Jadi artinya Di dalam mereka ada bagi mereka Di dalam mereka ada pertolongan. Dan bagi mereka tidak ada pertolongan. Apa arti nasirin? Apa nasirin? Penolong. Jadi kalau begitu artinya? Bagi mereka tidak ada? Baik. Kalau ada min setelah ma atau ada ma diikuti min, maka min di sini tidak perlu diterjemahkan dari. Dan bagi mereka tidak ada pertolongan, tidak ada penolong. Penolong. Baik. Fungsi min setelah ma, kalau ada seperti ini nih, maka min di sini fungsinya menguatkan, menegaskan makna negatifnya. Maka minnya di sini nih boleh diterjemahkan sama sekali. Atau seorang pun. Atau satu pun. Tuh, kata minnya dapat diterjemahkan. Iya, gimana ulang lagi? Tidak ada bagi mereka sama sekali. Kalau mau terjemahkan dan boleh sini adanya. Dan mereka tidak mendapatkan atau memiliki seorang pun penolong. Atau dari awal dulu deh. Dan mereka tidak memiliki sama sekali. Sekarang pakai satu pun. Dan mereka tidak memiliki satu pun. Itu begitu. Jadi menegaskan tapi negatif. Nanti suatu saat kita akan temukan seperti ini, pola-pola ini baik-baik ingat ya. Kalau ada ma diikuti min, maka minnya boleh terjemahnya sama sekali. Atau satu pun. Atau seorang pun. Silakan Ibu. Yang mana coba Bu ya? Ada nggak maknya? Ada. Oh iya, boleh tuh, betul. Oh yang di bawah ya, halaman 28 ya. Wa ma yakfa 'alallahi min syai'in. Itu boleh. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Atau sama sekali tidak ada yang tersembunyi. Sama sekali tidak ada seorang pun yang gitu ya. Tinggal disesuaikan dah. Satu pun, kalau dia orang, seorang pun. Gitu. Kalau benda, satu pun. Gitu. Atau sama sekali. Tinggal disesuaikan dengan ini. Kalau hewan, seekor pun. Maaf. Ada. Iya. Kita lanjutkan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa lillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma. Yaghfir liman yasha. Allah mengampuni siapa saja yang wa yu'adzibu man yasha. Mengadab siapa saja yang dikehendaki. Wa lillahi mulku samawati wal ard. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, kepadanya lah tempat. Jadi wa ilaihil masir sama dengan wa ilaihi turja'un.
Atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi gitu. Jangan dibanting. Takut mati aja. Inna lillahi wa inna ilaihi turja'un. Dibilang kalau turja'un yang mati kau aku mangga mau. Itu pinter gitu tuh. Jangan kembali. Surah apa tuh? Al-Maidah. Al-Maidah surat keberapa Bapak Ibu? Keberapa? Surat pertama surat? Surat pertama dalam Al-Quran surat? Al-Fatihah. Yang kedua surah? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Wah, luar biasa. Tinggal terusin aja. Sampai 104. Apa arti Al-Maidah? Al-Maidah. Makanan, hidangan. Apa tuh? Al-alaq duluan. Iya, benar. Nih, aduh, nanyanya susah nih. Surat yang pertama turun itu pada Lailatul Qadar surat apa? Al-Alaq. Iya. Tapi dalam Al-Qur'an yang pertama surat Al-Fatihah. Kenapa itu? Paling banyak. Kenapa tidak Al-Alaq aja ya? Nanti kalau Alaq sama ya. Nah, tentang hal ini yang kita baca dalam ulumul Quran itu namanya tauqifiyun. Apa namanya? Jangan taufiki. Tauqifiyun. Oh, taufiki. Tauqifiyun. Lihat tuh, istilahnya jadi susah. Apa? Bukan taufiki, tauqifi. Apa maksud tauqifi? Bahwa apa yang sudah tersusun dari awal sampai akhir itulah petunjuk Rasul. Rasul tauqifi. Bahwa petunjuk penyusunan itu sudah paten. Sumbernya dari Rasul. Rasul dari siapa? Jibril. Jibril dari Allah. Maka pada saat bulan Ramadan itu apa? Agak ada nyusun dari awal dari akhir dah. Apa yang sudah tersusun dari awal sampai akhir terus berdasarkan tuntutan. Gitu. Oh iya, nanya ke samping dulu, jangan ke sini. Apa yang tersusun dari awal sampai akhir berdasarkan sumber dari Nabi namanya tauqifiyun. Iya. Kalau taufiki teman saya. Iya. Ini tauqifi. Jadi setiap bulan Ramadan setelah turun awal itu terus Rasulullah umur kan pertama dapat wahyu umur berapa tahun? 40 tahun. Selanjutnya 42, 43 terus sampai akhir itu setiap bulan Ramadan turun Jibril. Lalu setiap turun itu menyampaikan wahyu sambil menempatkan ini taruh di sini, ini taruh di sini. Ini Al-Alaq yang 5 kemarin di awal tuh tambahin ke sini sampai 19. Ini terus begitu. Jatuh. Nah, susunan itu namanya tauqifi. Jadi kalau ditanya dari mana? Dari Rasul. Bukannya istilah para ulama, enaknya tahu di mana aja dah. Enggak. Memang sudah seperti itu. Dari sonoh nih. Bapak Ibu, surah Al-Baqarah itu Madani, turun di Madinah atau turun di Mekah secara umum? Al-Baqarah itu Madani atau Makiyah? Madani atau Makiyah? Ya, udah nanti baca buku lagi. Surat yang panjang-panjang umumnya Madaniyah, yang pendek-pendek Makiyah. Lihat, yang panjang-panjang kan ada di depannya. Padahal turunnya kan mestinya di Mekah dulu. Yang Al-Ikhlas, Al-Falaq itu turunnya di Mekah, tapi naruhnya di belakang.
itu bukan urusan turunnya, tapi Rasulullah sudah menempatkan ini di sini, ini di sini, di sini. Seperti itu. Iya, padahal yang juz 30 itu kebanyakan Makkiyah. Turun di Mekah berarti turunnya di awal. Baik, seperti itu sementara jawabannya Bapak ya. Wa ma bainahuma. Setelah itu apa? Bukan kepadanya lah dia kembali, kepadanya lah tempat kembali. Kepadanya lah dia kembali kepada siapa? Maksudnya Allah kembali. Manusia. Tempat kembali kita adalah kepada Allah. Iya, betul. Ya ayyuhalladzina amanu, inilah ayatnya ya. Apal dah. Surat puasa nih, ayat puasa nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berbuka, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang telah diwajibkan kepada orang sebelum, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang dicetak biru, kutiba, apa tuh maksudnya? Puasa. Maksudnya itu isim atau fi'il? Itu maksudnya fi'il. Itu fi'il maklum atau fi'il majhul? Majhul. Kutiba kalau dimaklumkan, dikembalikan ke bentuk asalnya yang aktif bunyinya. Kalau majhul, kutiba di tempat. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Wa idza apabila ja'aka datang kepadamu alladziina yu'minuuna bi ayatina, beriman pada ayat-ayat kami atau beriman dengan ayat kami, faqul, maka katakanlah salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, sejahtera atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Allah telah menetapkan pada dirinya sifat rahmah. Allah telah mewajibkan, telah menetapkan pada dirinya sifat rahmat. Atau Allah telah menetapkan pada dirinya kasih sayang. Nafsi itu pada dirinya Allah. Maksudnya bahwa Allah itu memang menentukan bahwa zatnya itu maha pengasih kepada siapapun yang dia kehendaki. Bahkan kepada yang tidak beriman sekalipun, dia sayang, dia kasih. Ya. Kataba, fi'il apa kataba? Madhi. Kalau dibentuk ke bentuk kedua, yang tubuh. Bentuk tiganya? Ulangi. Bentuk pertama itu madhi, bentuk kedua mudhari, bentuk ketiga itu kata kerja yang dibendakan. Masdar. Bentuk keempat sifat, bentuk kelima amr, perintah. Coba seperti itu. Bentuk pertamanya kataba, keduanya ketiga kitabatun, kitabah. Bentuk keempat katib. Bentuk kelima betul. Coba pertama kataba, siapa yang kataba? Dia. Kalau yang telah menulis saya? Atab. Masih lupa atau udah lupa? Atabi. Bener tuh. Kata bahwa dia yang nulis. Kalau saya menulis, kata tu. Engkau, antam? Kata antum? Nahnu. Itu dia. Iya, memang rame-rame. Jadi tinggal di bunyinya di ujungnya nih. Kata beta, kata tu, kata nah.
Yaktubu sedang. Siapa yang menulis? Dia. Huwa. Ana. Aku. Nahnu. Tuh. Anta. Antanya banyak? Taktu banyak. Antanya banyak, tambahin wawun nun. Taktubu. Huwa yang tuh. Huwanya banyak. Nah, huwa yang banyak itu namanya apa? Hu. Anta yang banyak berarti antu. Tuh. Taktubuna. Yakuba. Enggak bingung, tenang aja. Apa Bu? Itu huwa. Kalau hum tambah wawun nun, maka bunyinya yaktubuna. Taktubu itu anta, ya. Antanya banyak, tambahin wawun nun. Taktubuna. Ini menunjukkan. Nih sederhana katanya begini. Yang ini menunjukkan jenis, yang ini menunjukkan jumlah. Ini jenisnya, ini jumlahnya. Jenisnya dia atau kamu. Jumlahnya kamunya banyak atau kalau jenis jumlahnya nggak ada berarti tuh begitu. Itu sederhana kata begitu tuh. Jadi di depan ya hamzah nun ta itu menunjukkan jenis, yang di belakang menunjukkan jumlah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Wa may yuti'illah. Siapa saja yang taat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya, yudkhilhu jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha. Apa? Mereka kekal di dalam. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim, itulah fauz, kemenangan yang besar. Mana kemenangan yang besar? Mana kemenangan tadi? Fauz yang besar. Jadi fauz itu artinya kemenangan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Antara pemimpin di antara kalian. Mana kata pemimpin? Ulil amr. Uli sendiri apa? Uli. Itu ali. Nah, kita perlu tahu nih. Uli itu artinya yang memiliki. Kalau ulu banyak ibu, kalau uli itu dia tuh. Jadi kalau ulu atau uli itu pemilik, ulil albab. Jadi ada ulul albab, ada ulil. Ya, ulul ada al albab, ada al amr, ya, ada alkitab. Kitab, ya, ulil kitab atau ulul kitab. Ada juga ahlul kitab, sama tuh, ahlul kitab. Jadi kalau ulil albab itu artinya
Ini orangnya banyak atau satu? Satu. Kalau ulul albab banyak. Ulil amri satu. Ulul amri ulil kitab ulul kitab itu. Jadi kalau ulil amri yang punya kuasa itu biasanya banyak nggak satu? Banyak atau satu? Satu. Yang punya kuasa itu pemimpin tuh satu. Kalau albab itu jamak dari lub. Nah, benar tuh, pernah dengar Ibu ya? Lub. Apa lub? Lub itu otak. Lub jamaknya albab. Lub itu aslinya adalah sari, inti sari. Nih, ini lub inti. Artinya ulul albab itu kenapa disebut cendekiawan? Karena orang ini memahami, mengetahui itu bukan luarnya, intinya. Wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Kenapa? Kejadian alam ini bagi orang biasa nggak ada apa-apanya. Tapi bagi orang yang berpikir, bagi orang ini, dia memahami apa yang tidak diketahui oleh orang. Karena dia memiliki kedalaman ilmu. Tuh ulul albab. Gitu ya. Insya Allah ini Bapak Ibu ulul albab. Iya, yang memiliki, yang menguasai atau yang dapat mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan yang dalam, pikiran yang hebat, IQ yang hebat. Ini yang tahu sampai dalam dasar inti itu namanya ulul. Orang-orang yang biasa tidak mau berpikir bukan disebut ulul. Itu saya pengen tanya sama Pak Madi. Tadi udah tahu ulu. Azmi apa azam? Azam. Azam itu teguh, kuat. Jadi kalau ulul azam apa? Memiliki ketabahan, kesungguhan, kehebatan gitu ya. Kalau ulul jami? Ulul absar yang memiliki pandangan. Iya, basar kan pandangan. Basar belum datang. Kita lanjutkan Bapak Ibu nih. Ini bacaannya dari mana? Oh iya ya. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kalian adalah rasul yang amin, amin. Percaya. Terpercaya ya. Kalau lagi doa, Allahumma ighfir lana. Apa bacanya? Amin gitu. A-nya panjang. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak, di Mekah jangan amin. Di Masjid Haramnya amin. Iya. Dia lagi enggak. Lagi sariawan. Di sini amin. Di Arab kan amin. Kalau bapaknya imam, makmumnya anaknya kan sebut namanya kan. Iya. Jadi apa dong nyebut hadiahnya? Memang ada riwayat boleh amin, itu yang paling masyhur. Ada juga yang amin. Alkitab. Alkitab. Al-Amr. Jadi ulul kitab yang memiliki Alkitab. Baik. Innilakum rasulun amin. Fattaqullah wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah padaku. Wa ma as'alukum min ajr.
Wa ma as'alukum min ajr. Apa? Lengkap dong terjemahannya. Wa ma as'alukum min ajr. Ayo. Ayo, siapa lagi yang mau terjemahkan? Tadi ya. Aku tidak memiliki balasan, meminta balasan pun darimu. Ingat, ada apa nih? Ada apa nih? Apa artinya? Sama sekali. Ya, satu pun, bahkan disertai sedikit pun. Artinya, dan aku tidak meminta balasan apapun darimu. Atau, jadi tambah lagi ya, bisa sedikit pun, bisa apapun. Atau sama sekali, gimana kalau sama sekali? Dan aku tidak meminta kepadamu sama sekali balasan. Kurang enak kalau sama sekali ya. Apapun. Tidak, sama sekali tidak meminta balasan apapun. Tidak minta balasan sama sekali. Ah, boleh tuh. Oh, alaihnya yang mana Bu ya? Wa ma as'alukum alaihi, betul. Mohon maaf, alaihi min ajr sini ya. Jadi aku tidak meminta balasan pun, balasan apapun darimu. Artinya atas dakwah yang disampaikan oleh Nabi itu kepada umatnya, Nabi tidak minta balasan pada umat. Yang dia minta balasan dari Allah. Itu lanjutannya itu. In ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya balasanku itu atas Allah, atas Tuhan semesta alam. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada wa ati'un, dan takut dan taatlah pada Tuhan. Itu dia. Wa ma as'alukum alaihi min ajri. Aku tidak meminta balasan apapun darimu. Dalam surat Yasin apa? Ittabi'u man la yas'alukum wa hum muhtadun. Mirip tuh. Wa ma ittabi'u, apa ittabi'u? Ikutilah man la yas'alukum ajran. Siapa saja yang tidak minta balasan kepadamu, wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Siapa tuh mereka itu? Rasul. Yang ngomong Ibnu Najjar, kamu jangan itu tuh, jangan hina tuh Rasul itu. Itu mereka itu tulus berdakwah kepadamu. Ikuti tuh orang-orang yang tidak minta balasan. Gitu. Ingkanat. Kita jadi tafsir Yasin. Baik, lanjutkan. Sampai mana Bapak Ibu tadi? Qul fa'tu bisuratin mithlih. Apa artinya? Qul, katakanlah, fa'tu, datangkanlah, bisuratin mithlih, dengan satu surat sepertinya, semisalnya. Wad'u man istata'tum min dunillah, dan serulah, panggillah, man istata'tum, siapa saja yang bisa kamu panggil, min dunillah, selain dari Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang yang benar. Jadi Allah menantang nih, ayo, kalau kamu bisa bikin surat, panggil semua yang kamu mampu panggil, ahli-ahli itu, selain Allah, gitu ya. Gitu ya. Baik. Walladzina tad'una min duni la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Orang-orang yang kalian seru min duni, selain dari Allah, la yastati'una nasrakum, mereka tidak dapat menolong kalian. Wala anfusahum yansurun, tidak pula dapat menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda, apa?
Jika kalian seru mereka ilal huda untuk memperoleh petunjuk, la yasma'u, tidak mendengar. Wa tarahum, dan kalian melihat mereka yang duruna ilaika, mereka melihat kepadamu. Wa hum la yubsirun, sedangkan mereka tidak melihat. Jadi ada berhala kayaknya ngeliat sama kita minta dia ngeliat. Yang duruna ilaika wa hum la yubsirun, kayak ngeliatin ente tapi sebenarnya tidak. Lotot aja kamu ke samping dia melotot itu aja. Nah itu tuh. Yang duruna ilaika, mereka ngeliat seakan-akan kepadamu tapi sesungguhnya mereka tidak. Siapa tuh? Patung. Ya, mereka melihat kepadamu tapi tidak bisa memandang, atau mereka memandangmu tapi tidak bisa melihat. Alhamdulillahirabbil alamin.